Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dulur-dulur kabeh yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan membahas yang kasus ini atau fenomena yang ada di masyarakat. Itu sudah eh, bukan hanya tiap tahun tapi di sepanjang zaman. Saya kira mulai dari berdirinya negeri tercinta ini, yaitu fenomena bagaimana masyarakat menanggapi atau banyak statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang membahas tentang garis keturunan. Kali ini ya mungkin yang jelas versi saya Wong Embongan. Saya tidak membahas apapun lah istilahnya itu. Tapi yang lebih saya bahas kali ini atau pendapat saya atau teori Wong Embongan adalah saya akan mengkaji mengenai fenomena yang di masyarakat yang pasti kayaknya sangat menurut saya nih Wong Embongan ya risih risih dalam artian eh, tema-tema ini atau bahan-bahan ini hampir tiap tahun atau apalagi sekarang lagi di musim-musim tahun politik ini. Sesuatu yang mestinya tidak harus dibahas, dimunculkan lagi di media sosial. Di mana media sosial itu sendiri di YouTube saya lihat banyak sekali membahas membahas dan pernyataan statement dari pemimpin dari atau para tokoh-tokoh ulama Syiah atau si B yang punya mazhab A, mazhab B. Saya kira ini menurut versi Wong Embongan ya, kita nggak usah bahas-bahas lagi lah masalah itu. Apa itu, mana yang paling mulia dan mana yang paling baik. Saya kira nanti setelah ini saya mengungkapkan pendapat atau teori dari Wong Embongan. Menurut pendapat saya, versi orang Embongan nih ya, pertama, saya tidak membahas, sekali lagi tidak membahas mana yang lebih mulia. Tapi satu adalah hmm, pilihan. Jadi kita punya teori, Wong Embongan punya teori tersendiri untuk membahas masalah fenomena garis keturunan ini. Pertama adalah pilihan. Yang saya maksud pilihan di sini adalah ngene dulur-dulurku. Kita sebagai wong embongan tidak ada pilihan kita hidup atau kita lahir di dunia ini memilih bapak sopo, ibu sopo. Itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kita kalau suruh memilih kalau memang garis keturunan itu nasab itu lebih mulia, mungkin kita akan protes itu. Kita akan komplain sama Allah. Karena apa? Yang jelas mana kalau memang lebih mulia, ini teori kita sebagai orang embongan ya. Kalau memang lebih mulia, kita disuruh memilih, kita pasti memilih. Kenapa? Komplain kepada Allah. Kenapa kita nggak dilahirkan dari sebuah nasab atau keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah pilihan. Satu teori itu pilihan. Berarti dalam hal ini untuk orang Embongan sendiri atau mungkin versi mereka sebagai tokoh-tokoh atau garis keturunan itu atau ulama-ulama yang saya lihat di setiap YouTube itu mestinya nggak usah dibahas masalah ini. Jadi, oh ini garis keturunan, ini bukan. Kita versi Wong Embongan punya dalil, punya teori bahwa kita dilahirkan. Andai kan kita suruh memilih, pasti untuk kita memilih sebagai zuriat Nabi. Itu pasti pilihan. Itu kalau kita suruh memilih. Tapi kita sebagai orang Embongan, saya sebagai wakil orang Embongan gitu aja lah. Orang-orang yang hidup normal, orang yang dilahirkan dari bapak ibu mereka yang bukan keturunan dari orang-orang mulia gitu ya. Artinya kita tidak punya hak untuk memilih.
satu. Berarti kesimpulannya adalah bahwa kalau kita nggak punya pilihan, otomatis di situ akan terlahir atau kita terlahirkan sebagai manusia yang punya hak dan kewajiban yang sama. Sekali lagi, nomor satu yang saya bahas tadi adalah masalah pilihan. Kita nggak punya hak, kita nggak punya pilihan untuk memilih itu sebagai orang embongan. Tidak memilih, harus memilih ibu tekondi atau lahirkan di mana, bapak siapa. Kita nggak punya pilihan. Yang kedua adalah yang tadi yang saya sebutkan, bahwa kalau kita dilahirkan dilahirkan sebagai manusia tidak punya pilihan, berarti Allah telah menurunkan kepada kita menjadi manusia seutuhnya yang punya hak yang sama dan kewajiban yang sama seperti keturunan atau zuriyah Nabi. Dalam arti begini, kalau memang kita kita berbeda mengenai hak dan kewajiban antara manusia yang dilahirkan dari ibu bapak mereka sebagai orang-orang yang tidak punya zuriyah, pasti gak ada bedanya hak dan kewajiban antara orang embongan dan orang-orang yang punya keturunan. Artinya begini, kalau kita punya hak yang sama, hak asasi sendiri manusia adalah sudah bisa mungkin bisa disebutkan ya, salah satunya adalah hak hidup, hak memilih pasangan, hak untuk mempunyai pendapat, hak untuk mencari nafkah, hak pendidikan, dan semuanya itu punya hak yang sama, termasuk tanggung jawab. Kita nggak punya, saya yakin kita punya tanggung jawab yang sama nanti di akhirat, yaitu bagaimana kita dilahirkan, bagaimana nanti kita akan bertanggung jawab atas semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Artinya kita punya tanggung jawab yang sama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kewajiban, punya tanggung jawab yang saya yakin nggak ada bedanya. Mungkin nanti monggo tokoh-tokoh ulama atau tokoh-tokoh kiai, gus atau siapapun itu, mungkin habaib dan lain-lain, saya yakin kita punya hak, kewajiban, tanggung jawab yang sama, nggak ada bedanya. Pertama kita tadi bukan pilihan ya, kedua hak dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Sekali lagi, sebagai manusia kita dilahirkan punya hak dan kewajiban ataupun tanggung jawab yang sama. Apalagi tanggung jawab, kita punya kewajiban, tanggung jawab yang sama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini berarti saya sendiri mewakili dari orang-orang embongan, cara berpikir orang-orang yang punya latar belakang pendidikan yang tidak sama. Kalau kita bahas nanti setelah ini, berarti untuk hak dan kewajiban antara kita sebagai orang normal yang dilahirkan dari bapak ibu yang kita tidak punya pilihan, tetapi saya yakin dan teori saya sebagai orang embongan adalah kita punya hak dan tanggung jawab nanti di akhirat yang sama antara siapapun itu yang dilahirkan dari manusia. Artinya sudah jelas, satu, pilihan, kita nggak punya pilihan. Dua, hak dan kewajiban sama, artinya punya kewajiban yang sama sebagai manusia. Dan tanggung jawab kita nanti di akhirat, siapapun itu, tidak ada terkecuali. Artinya tidak punya hak istimewa atau tanggung jawab, kewajiban yang istimewa atau tanggung jawab yang berbeda antara siapapun orangnya. Apalagi kalau kita merasa suci, mulia, lebih mulia, saya yakin lebih berat secara moral ya, untuk menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat. Tapi insya Allah saya sebagai seorang embongan, saya punya keyakinan dan punya teori, punya pendapat bahwa kedua hal tersebut, pilihan dan tanggung jawab kita, saya yakin tidak ada yang berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa
orang-orang ulama kitab dari Al-Qur'an sendiri bahwa siapapun orang yang eh, terbaik di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Itu. Jadi kuncinya adalah siapapun kita, siapapun itu yang dilahirkan dari manusia punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, punya tanggung jawab yang sama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah orang-orang yang bertakwa. Itu. Kedua, untuk latar belakang pendidikan. Mungkin ini nanti saya bahas di sesi selanjutnya ya. Ini mungkin sesi pertama, bagian pertama bagaimana kita tidak menanggapi siapa orang-orang yang paling baik dan mulia. Dari dua pilihan tersebut, monggo kalau mungkin dari Gus-gus atau dari atau tokoh ulama atau agama atau dari keturunan zuriyah Nabi Rasulullah SAW punya pendapat yang berbeda. Tetapi kami sebagai wakil dari orang Embongan, saya sebagai manusia, saya dilahirkan sebagai manusia, tidak punya pilihan pertama, dan saya punya teori dan punya pendapat bahwa kita dilahirkan mempunyai hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama, dan mempunyai tanggung jawab yang sama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sedikit dulu mengenai pendapat dan teori Wong Embongan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti sesi selanjutnya insya Allah bagian kedua saya akan membahas lebih jauh atau lebih rinci atau lebih detail, bukan membandingkan, bukan, tetapi sebagai pendapat teori orang-orang Embongan mengenai hal-hal yang mestinya tidak harus dibahas tiap tahun. Masalah ini apa sih yang harus kita banggakan sebagai manusia. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu saya. Terima kasih, dulur-dulurku. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.